Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala kemarin sudah kita bahas tentang sifat wujud. Ya, wajib Allah wujud. Ini wajib Allah itu bersifat ada. Adanya Allah adalah ada yang zati, yang asli. Ya, adanya kita kalau wujudnya kita wujud wujudan, bukan wujud yang asli. Ada enggak? 19. Kok balik lagi? Emang mana? Emang buru-buru mau hatam? Buru-buru mau hatam? Enggak sih. Oh enggak. Kirain buru-buru mau hatam gitu maksudnya. Kalau wujudnya Allah dalam sisi hukum namanya apa? Wajibul wujud. Wajibul wujud itu wujud yang asli, wujud yang tidak berawal, tidak berakhir, namanya wajibul wujud. Kalau wujudnya kita jaiz, boleh wujud, boleh enggak wujud, makanya disebut wujud-wujudan. Jadi kalau ada yang ngomong Allah itu mah enggak jelas, enggak bisa dipahami wujudnya, justru Allah itu jelas, kita yang enggak jelas. Kadang wujud, kadang enggak wujud, berarti kan enggak jelas. Kalau Allah jelas wujudnya gitu. Ya, jadi wajib diimani sifat yang pertama bagi Allah adalah wajibul wujud. Itu dari sisi hukumnya, kalau kita jaizul wujud. Kalau dari sisi zatnya Allah bukan jirim, bukan benda. Kalau wujud kita, zat kita jirim atau benda. Benda itu apa? Hah? Yang bertempat secukup atau seukuran zatnya sendiri. Di benda itu sesuatu yang bertempat seukuran dirinya sendiri. Berarti dari singgasana arsy Allah yang paling gede sampai makhluk yang paling kecil
itu zatnya semuanya jirim atau bertempat secukup dirinya. Kalau zatnya gede berarti ruangannya gede. Kalau zatnya kecil ya ruangannya kecil. Kalau Allah nggak butuh ruangan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ruangan. Lah kalau Allah itu juga butuh ruangan, lah yang bikin ruangannya Allah siapa? Allah itu ada sebelum tempat itu diciptakan. Jadi Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh ruang. Maka sering diomong Allah itu zat yang tidak butuh, yang tidak terkena ruang dan waktu gitu. Karena ruang itu diciptakan Allah, waktu juga diciptakan Allah. Sedangkan Allah itu ada sebelum ruang dan waktu itu ada, diciptakan. Jadi Allah tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Lah buktinya apa kalau Allah itu ada? Buktinya apa? Adanya langit dan bumi. Langit dan bumi sebagai apa berarti? Ciptaan Allah. Jadi buktinya Tuhan itu ada karena ada ciptaannya. Ya. Setiap ada ciptaan pasti ada penciptanya. Kan nggak mungkin ada sate nongol sendiri, nggak mungkin kan, pasti ada yang membuat. Masa ini sate tahu-tahu nyolok sendiri, kenapa? Nggak tahu masuk sendiri, Bib. Mana ada sate kok masuk sendiri, ya nggak bisa. Pasti ada yang nyolokin. Masa nyolok sendiri sih gimana? Jadi pasti ada yang menciptakan. Nah, sekarang pertanyaannya, buktinya apa kalau langit bumi itu diciptakan? Bagaimana kita tahu, caranya kita tahu kalau langit bumi itu diciptakan? Padahal kita lahir, langit bumi sudah ada. Kita nggak ngelihat Allah menciptakan langit bumi. Terus tahunya bagaimana kita? Kalau langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah. Hah? Buktinya langit diciptakan karena dia ada gitu berarti. Lah iya. Lah Allah ada enggak? Karena nanti bisa suatu saat bisa tidak ada. Taunya gimana? Taunya dari perkataan. Oh katanya. Ada istilah dunia kiamat. Lah katanya langit itu nanti akan tiada. Sekarang nggak usah pakai katanya, kita cari sendiri aja buktinya. Buktinya apa kalau langit bumi diciptakan? Sesuatu yang diciptakan itu namanya barang baru. Baru itu apa? Tadinya nggak ada, menjadi ada, namanya baru atau kudus. Buktinya pencipta itu ada karena adanya barang yang baru atau barang yang kudus, yang tadinya nggak ada
terus jadi ada. Ya kan? Setiap ada barang yang tadinya nggak ada nih, terus jadi ada, nggak mungkin nongol sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Lah, pertanyaannya, langit dan bumi pernah nggak ada nggak? Kapan? Taunya dari mana? Mulai kapan langit bumi diciptakan? Kita harus bisa membuktikannya. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, setiap benda, ini rumusnya nih, tulis tuh. Setiap benda pasti punya sifat. Ya, setiap benda pasti punya sifat. Setiap sifat tidak bisa berdiri sendiri. Setiap sifat tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua ya. Yang ketiga, setiap sifat selalu bergandeng dengan bendanya. Terus setiap sifat yang sudah menempel dengan satu benda tidak bisa berpindah kepada benda yang lain. Ya. Sifat yang udah nempel nggak bisa pindah kepada benda yang lain. Kita buktikan yang pertama, setiap benda pasti punya sifat. Coba, sifatnya langit mana? Hah? Hah? Berwarna. Tuh. Sifatnya langit yang pertama berwarna. Kalau siang biru, putih, kalau malam gelap. Ya. Langit sifatnya berganti-ganti enggak? Quran mengatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Aku ciptakan langit dan bumi, dan aku ciptakan perubahan siang dan malam. Itu adalah tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah yang ngomong nih. Berarti langit itu kalau siang terang, kalau malam gelap. Berarti sifatnya berubah enggak? Berubah. Jelas? Berubah enggak sifatnya? Berubah.
Sate kalau belum dibakar sifatnya apa? Warnanya apa? Kalau sudah dibakar berubah enggak? Berubah. Jadi sifatnya berubah. Kamu kalau belum makan, kalau sudah makan berubah enggak? Berubah. Hah? Rasanya juga berubah. Kalau perawan enak, kalau janda lebih enak. Jadi setiap benda pasti punya sifat. Terus setiap sifat apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sifat itu selalu bergandeng dengan bendanya, nggak bisa pisah. Ya, contoh. Ini saya mau ngetes kamu pakai mata apa pakai akal, coba. Ini gelas. Sifatnya apa? Bunder, apalagi? Hah? Bening, apalagi? Apalagi? Lonjong, apalagi? Hah? Diam. Ini gelasnya diam apa gerak? Diam sifat bukan? Sifatnya siapa? Gelas. Gelas ini diam. Bunder. Kenapa kok bunder ini sifatnya gelas? Karena tidak setiap gelas bunder. Ada gelas yang kotak. Bening sifatnya gelas, karena enggak setiap gelas bening. Ada yang putih, ada yang hijau. Berarti menunjukkan bening ini bukan gelas, bunder bukan gelas, tapi sifatnya gelas. Begitupun diem ini sifatnya gelas. Jelas? Berarti di dalam gelas ini ada beberapa sifat. Ya, ada nggak? Bunder, bening, lonjong, halus, terus diam. Ya. Nah sekarang saya katakan, kalau begini namanya apa? Gerak. Ya. Lah tadi sifat yang diam kemana? Hah? Berubah jadi gerak. Nah ini gelas yang tadi diam bukan? Sekarang ngapain ini? Geraknya kemana? Berubah. Ini gelas yang tadi gerak bukan? Hah? Iya. Berarti yang berubah apanya? Sifatnya berubah. Tadi pengertiannya apa pertama? Setiap benda pasti punya sifat. Terus tiap sifat tidak bisa berdiri sendiri. Terus selalu bergandengan. Nah sekarang saya mau nanya, kalau gelas yang tadi bergerak itu geraknya hilang, hilangnya kemana? Berarti dia bisa lepas dari gelasnya. Lah ya. Hah?
hilangnya berubah jadi diam. Lah geraknya kemana? Hilang atau dia pindah ke kantong kamu? Kemana gerak? Hah? Kemana? Hilang. Hilangnya geraknya doang yang hilang atau bersama gelasnya? Geraknya doang yang hilang, gelasnya tetap. Berarti kamu pakainya mata, nggak pakai ilmu akal. Kan tadi sudah diberi pengertian, yang namanya sifat tidak bisa berdiri sendiri. Beda sama ini nih. Ini bisa pindah karena dia bisa berdiri sendiri. Pindah ke sono, pindah ke saya, bisa. Kenapa? Karena ini bisa berdiri sendiri. Nah sekarang saya mau nanya, kalau gerak bisa nggak pindah ke yang lain? Gerak kan sifat, diam sifat. Bisa nggak geraknya gelas itu pindah ke yang lain? Iya. Contoh lain. Sebelum kamu makan, kamu apa? Lapar. Setelah makan, itu berubah enggak? Dari lapar menjadi kenyang. Lah, ketika kamu sudah kenyang, sifat laparnya kemana? Hilangnya kemana? Hah? Lah iya, kan ada dua nih, ada kenyang, ada lapar. Ketika lapar itu hilang, berganti dengan kenyang, sifat laparnya kemana? Kemana? Nggak pernah dipikirin ya? Nggak pernah terpikir ya? Sifat laparnya sebenarnya ada pada diri kita. Oh, kumpul jadi satu gitu. Ya karena kita dikasih makan jadi laparnya hilang. Lah hilangnya kemana? Lah ketika nanti udah lama lapar lagi, ya kenyangnya kemana? Berarti sifat berubah-ubah jais dong. Lah iya sifatnya jais berubah. Pertanyaannya begini, ketika sifat itu berubah, sifat itu copot sendiri, hilang sendiri, atau hilang bersama perutnya? Pertanyaannya begitu. Ketika kamu sakit, kamu pernah sakit nggak? Pernah. Terus ketika berobat, berubah jadi sehat. Sakitnya kemana? Hilang. Lah, ketika sakit itu hilang, itu hilangnya bersama badan kamu atau sakitnya doang yang hilang? Sakitnya aja, rasanya aja hilang. Rasanya doang yang kemana dia? Hah? Kemana dia? Kemana? Pertanyaannya, bisa nggak sakit itu copot dari badan kamu? Terus datangnya sehat itu datang dari mana? Kok tahu-tahu nempel ke diri kamu? Kenyang itu datangnya dari mana? Kok tahu-tahu nempel ke diri kamu? Dari mana datangnya? Lah iya,
Kan tadinya nggak ada. Tahu-tahu muncul. Muncul dari mana? Dari kantong kamu masuk. Hah? Atas kehendak Allah. Bagaimana caranya Allah memunculkan kenyang? Bagaimana caranya Allah menghilangkan lapar? Gitu cara ngomongnya maksudnya. Pertanyaannya itu maksudnya. Bagaimana caranya sakit itu hilang? Berganti dengan sehat. Kalau kamu berpikir bahwa Allah itu melepas sakitnya dan menggantinya dengan sehat, tapi badan kamu masih badan yang lama, kamu tertipu. Kalau kamu menganggap Allah mengambil laparnya, menggantinya dengan kenyang, perut kamu masih perut yang lama, kamu tertipu. Seperti tadi, kamu menganggap ini gelas gerak, kemudian diam. Yang berganti apa? Ya hanya geraknya aja berganti, berganti dengan diam. Gelasnya ya masih gelas yang tadi, kamu tertipu dengan mata kamu. Kenapa? Sifat tidak bisa dipisahkan dengan bendanya. Setiap sifatnya berganti, bendanya juga harus berganti, gitu. Jangan pakai mata. Kalau pakai mata kamu nggak pernah lihat pergantiannya. Harus pakainya akal. Kalau pakai akal, nanti kamu akan melihat setiap waktu benda di dunia ini berganti terus. Allah yang menggantinya. Tadinya gerak berganti diam, tadinya diam berganti gerak, tadinya siang berganti malam, malam berganti siang. Itu langit itu yang berubah bukan cuma warnanya. Langitnya juga berganti. Langit yang tadi siang bukan langit yang sekarang. Kenapa? Karena sifatnya sudah berganti. Setiap sifatnya berganti, maka bendanya pasti berganti. Jangan pakai mata. Kalau pakai mata kamu selalu tertipu. Seperti ini aja lah. Ini gelas gerak. Sekarang diam. Ini gelas yang tadi bukan? Gelas yang tadi bukan? Pakai mata. Begitu pasti. Nah, karena kamu pakainya mata, berarti kamu nggak pernah melihat Tuhan akhirnya. Kamu menganggap ini ya digerakkan, Dip. Terus didiamkan. Gelasnya ya masih gelas itu aja. Kalau saya makan, perutnya keisi, jadinya kenyang, rasanya ganti, Beb. Allah kemana? Ya nggak terlihat. Selamanya kamu nggak akan nemu Allah kalau begitu. Kamu hanya akan jumpain Allah ketika ada bayi baru lahir, brol, oh Allah yang bikin. Setelahnya Allah nggak bikin lagi. Tapi proses-proses itu yang merubah sesuatu. Jadi ketika kamu pakai hukum mata, selamanya kamu tertipu. Kamu nggak akan bisa menemukan Allah. Makanya dalam ilmu tauhid nggak ada penyakit menular. Nggak ada penyakit keturunan. Penyakit menular itu saya sakit, terus sakit saya pindah ke kamu, bisa? Bisa nggak? Lah ya bisa nggak pertanyaannya? Ilmu apa? Dokter katanya mimbar. Lah, kamu mau percaya ilmu dokter apa ilmu tauhid?
Nah, ini dilema antara pandangan mata dan pandangan akal. Kalau kelihatan mata, Nabi pernah ditanya begitu, ya Nabi, saya punya onta sehat. Onta saya yang sehat itu saya masukkan ke dalam onta yang sakit satu kandang. Onta yang sehat jadi sakit. Berarti onta yang sehat jadi sakit, sakitnya dari mana? Dari onta yang sakit pindah ke yang. Nabi terus nanya, lah onta yang sakit itu sakitnya dari mana? Dari onta yang lain ya Nabi. Lah onta yang itu dari mana? Dari onta lagi ya Nabi. Pertanyaannya, onta yang pertama sakit dari mana? Coba jawab. Onta yang pertama sakit ketularan siapa? Duh, kalau kehendak Allah berarti Allah juga bisa menghendaki onta lain sakit. Nggak perlu pakai ketularan. Kalau Allah bisa menghendaki satu onta sakit, Allah bisa menghendaki dua onta sakit. Allah bisa menghendaki tiga onta sakit. Bukan, oh yang pertama Allah yang bikin, yang kedua nular gitu. Bukan Allah yang bikin lagi gitu. Iya. Gimana? Dilema ini antara mata sama akal. Ente mau berjuang menang mana? Mau menangkan mata atau menangin akal? Kalau ente menangin akal, berarti setiap waktu yang sakit Allah yang menjadikannya sakit. Walaupun kamu nempel, kalau Allah nggak menghendaki sakit, kamu nggak bakal sakit. Kenapa? Karena sakit itu nggak bisa berpindah. Kenapa? Sifat tidak bisa berdiri sendiri. Kalau sifatnya bisa pindah, berarti sebelum nempel ke yang lain dia bisa berdiri, ya kan? Gentayangan kan? Sebelum ada sifat, pernah nggak kamu lihat ada sakit lewat, sakit nih, pernah lihat? Hah? Jadi jangan mau ditipu sama ini. Gunanya kamu ngaji ilmu akal. Biar kamu tahu pencipta yang merubah segalanya itu Allah. Dan Allah merubah dua-duanya. Sifatnya berubah, bendanya juga berubah. Gitu. Bukan cuman sate yang belum dibakar merah, sate yang sudah dibakar coklat. Yang berubah apanya? Ya dua-duanya. Sate yang merah hilang diganti sate baru yang coklat. Bukan, oh yang ganti warnanya doang Bib, satenya masih ini aja. Ini saya pegangin gak ganti-ganti Bib. Itu pakai mata. Ini dilema antara orang filsafat sama orang beragama. Kalau kamu mau ikut pendapat filsafat, berarti pakainya mata. Kalau kamu mau ikut pandangan agama, pakainya akal. Mau ikut mana kamu sekarang? Jadi kalau kamu nggak ngaji ini nih, kamu jadinya filsafat semua. Kelihatannya sholat kamu, kelihatannya puasa kamu, kelihatannya ngaji baca kitab Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran kamu seperti filsafat. Yang berubah ini ya berubah sendiri, Beb. Tadinya ke sono. Allah kemana? Ya Allah bikin doang, udah. Tuh, hati-hati nih. Jadi jelasnya kita harus selalu berpikir bahwa segala sesuatu pergerakan, diam dan lain-lainnya itu hanya Allah yang bisa bergerak. Lah iya dong.
Ada nggak wayang jalan sendiri? Kalau kamu yang nonton wayang, ya wayang bergerak. Yang berpikir, ada yang menggerakkan. Dan dua-duanya diganti. Wayang yang gerak diganti wayang yang diam, wayang yang diam diganti wayang yang gerak. Terus nggak bergerak sendiri, diam sendiri, enggak. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kenyang ke lapar, lapar ke kenyang, sehat ke sakit, sakit ke sehat, kecil ke besar, tua ke muda, muda ke tua, ada begitu. Jadi tergantung kehendaknya Allah aja gitu ya. Lah iya dong. Kuat karena Allah, kita lemah juga karena Allah. Lah iya dong. Bukan karena minum obat kuat jadi kuat, bukan. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar, nanti kita lanjutkan. Ini paling penting ini. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tamma salatul qa'imati sayyidina Muhammadur wasilati wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'ain ad-rafi wa badal maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafidhhum ولا تدرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاهك كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit, ini penting sekali. Sesuatu yang tadinya tidak ada terus menjadi ada, namanya apa? Baru. Ya. Tadinya nggak ada. Terus jadi namanya apa? Baru. Ya, namanya baru. Nah, sesuatu itu berubah. Langit berubah nih.
tadi waktu siang nggak ada langit yang hitam, nggak ada, ya. Langitnya apa? Biru. Sekarang warnanya apa? Berarti hitam ini baru nggak? Yang baru itu hitamnya aja atau langitnya juga baru? Nah begitu. Kalau yang berganti cuman hitamnya, berarti hitamnya baru, langitnya lama. Kalau begitu, kayak tadi nih, gelasnya lama, geraknya baru. Oh bisa begitu? Kalau geraknya baru, gelasnya ya harus baru. Kalau diamnya baru, gelasnya ya baru. Kenapa? Karena sifat dan benda tidak bisa dipisahkan. Kalau dia pisah satu, ya dua-duanya harus pisah. Coba begini nih. Ini gelas ini bunder apa kotak? Coba copot bundernya, ganti kotak coba. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena sifat yang sudah nempel nggak bisa dipisahkan. Lah, ini kan kelihatan mata kamu. Diam juga begitu. Ini diam terus gerak. Kamu kira bisa dipisahkan geraknya atau diamnya? Sama. Gerak sama bunder itu statusnya sama-sama sifat. Jangan pakai mata nih, harus pakai akal murni nih. Nah sekarang gini Pip, Nah, ada pertanyaan. nah, Sekarang di kampung saya kemarin dia pulang agak ramai orang dengan salah satu orang sholat ini nggak perlu dengan masjid atau sholat atau di rumah. Yang penting hati ini udah sholat udah. Itu gimana? tuh ngomong apa? Dia ibunya juga dilarang, ngapain capek-capek bawa ke masjid. Soalnya penting kan udah niat udah itu artinya udah sholat. Lah kalau makan begitu aja juga coba. Kalau makan yang penting saya niat mau makan gitu aja, nggak usah pakai 2 piring begitu, coba bisa nggak? Ada amal dohir, ada amal batin. Sholat yang di hati namanya amal batin. Sholat yang pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud, itu namanya amal dohir. Lah dua-duanya diperintah. Dohirnya sholat, tapi batinnya ke pasar, boleh nggak? Batinnya sholat, ingat Allah, tapi dohirnya nggak sholat, boleh? Nah begitu maksudnya. Jadi orang sholat itu dua-duanya ibadah kepada Allah. Zahirnya ya ikut perintah Allah, takbir, Fatihah, ruku, sujud. Batinnya juga ingat Allah. Gitu loh. Jangan nyapain aja. Batinnya aja kan cukup. Zahirnya nggak usah. Lu kalau makan juga begitu. Hatinya aja cukup, saya niat mau makan. Udah gitu aja, nggak usah pakai ambil piring, nasi, nggak usah. Bisa nggak? Bukan ngaruh gulung tikar. Gulung tikar akhirnya lo. Itu mah orang-orang aneh dah, jangan dengerin begitu-begitu. Ini kembali ke ini tadi. Yang namanya sifat tidak bisa pisah dari bendanya. Jadi kalau sifatnya baru, bendanya pasti baru, gitu loh. Nggak bisa sifatnya baru nih, tapi bendanya lama, nggak bisa. Kalau begitu berarti ada benda sama sifat bisa dipisahkan. Kalau dia pisah harus pisah, dua-duanya hilang. Kalau dia muncul harus muncul bersamaan, gitu loh. Perut saya yang lapar ketika kenyang berarti perutnya hilang, diganti perut yang kenyang baru. Tapi kan masih kelihatan mata itu aja Beb. Jangan pakai mata. Kamu pernah lihat orang bikin film nggak? Kalau ente lihat orang bikin film yang diginiin tuh,
Film apa namanya? Diputar gitu. Hah? Animasi itu, ya kan? Berganti apa? Kalau kamu mau lihat orang bergerak, itu berganti semuanya. Gambarnya berganti baru, berganti baru, berganti baru. Orang yang lihat kayaknya nggak berganti. Itu loh. Kamu nggak menyadari perubahan kamu karena kamu di dalamnya. Kalau kamu di luarnya, kamu akan tahu, oh diganti toh, oh diganti toh. Karena kamu di dalamnya, kamu nggak merasakan. Lah, caranya tahu gimana? Berpikir. Apa yang dipikir? Perubahan antara zat dan sifat. Kalau sifatnya berganti, zatnya juga berganti. Berarti saya mau nanya, langit baru enggak? Mulai kapan? Langit ini ada mulai kapan? Ya mulai tadi. Langit yang siang udah enggak ada. Ini ada langit malam. Berarti setiap waktu kita melihat langit itu baru, gitu loh. Setiap waktu kita lihat langit itu diciptakan oleh Allah. Bukan, oh saya mah nggak lihat bikinnya, Beb, dulu bikinnya. Wah ini yang berat nih. Molor gitu. Ditarik gitu. Anak kecil jadi gede itu dirubah terus oleh Allah. Yang kecil udah nggak ada, diganti yang dewasa. Dewasa hilang diganti yang tua. Tua hilang diganti yang koid. Jadi setiap waktu kita bisa menyaksikan kalau Allah itu pencipta. Gitu. Karena kita setiap waktu melihat perubahan alam semesta ini. Alam ini berubah. Kamu lihat orang bergerak, mobil bergerak, pohon-pohon bergerak, daun, melihat Allah. Engkau menciptakan semuanya, mengganti keadaannya, mengganti. Bukan, oh ini mah bergeraknya angin, Beb. Allah mah nggak ikut-ikut. Ada Allah nggak ikut-ikut. Nah, Allah nonton doang gitu. Jadi langit adanya mulai kapan? Setiap waktu kita akan lihat matahari baru, bulan baru, langit baru. Inilah kalamnya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa perubahannya siang malam itu menjadi dalil bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi jangan pakai mata. Kalau pakai mata, ini gelas yang tadi, Beb, yang ganti cuman geraknya aja, diam, gerak, diam, gerak. Gelasnya masih gelas yang lama, itu pakainya mata. Itu cara mikirnya filsafat. Kita mau keluar dari pemikiran itu, mau berganti ke pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah merubah segala sesuatunya. Yang tadinya nggak ada dirubah jadi ada, yang tadinya ada dirubah jadi tiada, hingga segalanya selalu dalam keadaan baru. Tiap-tiap ada yang baru, pasti ada yang menciptakan. Jadi buktinya kalau alam semesta ini dibikin apa? Berubah, gitu. Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Penciptanya pasti hanya Allah. Nah, itu berurut namanya itu. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Buktinya kalau Allah ada, alam ini mengalami perubahan. Tiap-tiap berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti dicipta. Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gitu. Jadi tiap waktu kita bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nggak usah pakai katanya. Kata guru saya begini, Beb. Kata Quran begini, Beb. Kata mak saya, Beb. Tetangga saya, katanya semua. Kata kamu gimana? Kamu kasih otak sama Allah untuk berpikir. Maka dengan berpikir, kamu mandiri punya pendapat. Allah ada. Buktinya apa? Alam ini berubah. Yang berubah pasti baru. Yang baru pasti diciptakan. Nyambung? Insyaallah kita lanjut yang akan datang bicara sifat yang kedua, yaitu sifat qidam insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna وأننا أسرافنا على الأضاء أشرافنا فتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.